Matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Selamat pagi, Bu. Oke. Apa kabarnya pada hari ini? Hari ini Ibu pengen satu orang memimpin doa di depan. Oke, Abang, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran, harusnya kita berdoa menurut agama dan kebiasaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi tentang perubahan sosial di masyarakat. Nah, hari ini kita belajar ini kembali. Kemudian Ibu pengen ajukan pertanyaan kepada kalian, bahwa ternyata materi tentang perubahan sosial ini akan terus ada di masyarakat selama manusia itu ada, ya kan? Mau tanya dulu masing-masing kelompok. Perubahan sosial, berdiri Kak. Biar lebih enak mengeluarkan suara. Perubahan sosial adalah perubahan ide atau pemahaman masyarakat yang tidak sama yang dulu dan saat. Iya, ide dan pemahaman. Masyarakat dulu mungkin idenya masih sederhana gitu kan. Tapi masyarakat sekarang lebih kompleks, lebih canggih, lebih dinamis dan lain sebagainya. Coba Bapak ini, ya silakan cerita. Ya. Sebuah proses dalam suatu sistem terdapat perbedaan yang dapat diukur dalam waktu tertentu. Iya, dapat dikubur dalam waktu. Itu dia pengertian perubahan sosial versinya anak-anak Ibu, gitu kan? Versi yang kalian pahami. Nah, kalau yang kata pokok, menurut Sudirman Soekarno, kalau kita belajar sosiologi, nah ini bapaknya sosiologi, tokoh yang kemudian sangat mengkonsepkan sosiologi itu, bahwa ternyata perubahan sosial itu adalah perubahan yang mempengaruhi sistem sosial, nilai sikap, dan pola perilaku antar kelompok di masyarakat. Jadi kayak mana Bang perubahan sosial itu? Kalau bencana COVID itu termasuk bentuk yang besar atau yang kecil? Ibu tanya satu kelompok ya, kelompok ini coba termasuk perubahan besar atau perubahan kecil? COVID, bencana COVID-19 itu Mbak, menurut kelompok kalian? Iya, oke, silakan diskusikan ya. Coba kelompok ini, bencana COVID-19 itu perubahan kecil atau perubahan besar? Besar ya. Itu dihindari atau tidak dihindari? Ya. Kemudian kalau itu direncanakan apa sih? Iya, direncanakan. Kalau kita tengok ini ada negara ini menyebabkan itu. Kami dari kelompok satu membacakan jawaban dari perubahan sosial. Adalah salah satu contoh bentuk perubahan yang tidak direncanakan, tiba-tiba datang, sehingga memberikan dampak positif masyarakat lebih menghargai kebersamaan karena setelah kita melalui perbatasan itu tidak mengenakan sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Bagus sekali. Silakan dibuka. Tepuk tangan. Positifnya katanya lebih banyak family time, kebersamaan. Yang dulunya ayah pergi pagi pulang malam, sekarang udah di rumah. Yang dulunya saudara-saudara kita pergi sekolah, jumpanya ketika sore, ini dari pagi sampai sore berada di rumah. Itu dampak positifnya. Tapi ternyata ada dampak negatifnya menurut kelompok ini. Kalau kebutuhan hidup tidak terpenuhi, apa
perubahan sosial yang besar dan memberi dampak positif. Masyarakat semakin memperhatikan pola hidup sehat. Dampak negatif, kegiatan beraktivitas yang berubah seperti belajar tatap muka, bekerja dari rumah secara online, membuat kebutuhan hidup bertambah dan tidak jarang menimbulkan masalah baru. Pencurian HP dan laptop untuk kebutuhan anaknya belajar dan lain-lain. Kalau di masa yang akan datang kalian jadi orang tua nih, kalian akan menjadi orang tua yang berusaha mencukupi kebutuhan anaknya, atau menjadi orang tua yang dahulu saya sebagai anak juga apa adanya disediakan orang tua. Jadi anak saya juga nanti ya apa adanya aja usaha. Saya bisa mencukupi kebutuhan pada saat ini. Iya bagus. Coba ini. Iya. Cukup saya tidak merasakan kecukupan, biarlah anak saya merasakan terpenuhi. Saya Bahwa ternyata generasi yang baik itu adalah generasi yang menginginkan generasi berikutnya itu lebih baik. Ingat nggak apa yang dibilang Pak Soekarno? Jas merah, jangan lupakan sejarah. Sejarah kita dulu bersakit-sakit kemerdekaan Indonesia. Hingga kemudian perubahan-perubahan terjadi. Mereka menginginkan kita mengangkat bambu runcing lagi, tapi angkat pena. Mereka menginginkan bahwa jari-jari kita enggak lagi menjadi budak bagi Jepang dan Belanda, tapi menjadi depan laptop, gitu kan? Itu yang mereka inginkan. Jadi bagus kalau pemikiran kalian itu menginginkan generasi yang sebelumnya itu lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke, satu lagi kelompok yang ini coba apa? Berdiri, ya. Gimana hasil diskusinya? Nama saya Ramadan dari kelompok Ikhwan. Coba didengar apa sisi kelompok temannya. Rencana pandemi COVID-19 termasuk perubahan sosial dan menjelaskan dampak positif dan dampak negatifnya. Rencana pandemi COVID-19 yang berlaku COVID-19 sangat memberikan dampak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Pada perubahan sosial, bencana itu termasuk yang tidak dihendaki. Dan memberikan dampak positif yaitu masyarakat akan saling menjaga kebersihan dengan cara menjalankan 5M. Iya, apa saja itu Bang 5M masih ingat? Walaupun kita berlalu dari COVID, mereka? Pakai masker, Iya. berjaga jarak, Iya. mencuci tangan, Iya. menjauhi kerumunan, Iya, satu lagi. menjaga lupa. Iya, menjaga mobilitas artinya pergerakan, tidak sering bergerak. Iya, lanjut Bang, dampak negatifnya. Dampak negatifnya ialah karyawan di kantor dirumahkan atau dibatasi oleh pemerintah. Rasa takut dan was-was yang berlebihan kalau keluar atau diri sendiri terjangkit virus akan dijauhi masyarakat dan dikarantina yang biasanya dikucilkan dari masyarakat. Iya. Terima kasih, beri aplaus dong untuk Bapak. COVID-19 atau bencana pandemi yang kita rasakan tahun lalu dan tahun lalunya lagi itu memberikan kesan dan pesan kepada kita sebagai peserta didik. Waktu itu 2019 pasti kalian masih SMP dong? Masih SMP betul kan? SMP ya. Iya, mau SMP mau SMA kan bahasa asal. Coba yang mau tanya dulu, apa kesan yang kalian paling alami waktu itu? Satu orang perwakilan kelompok ya. Apa kesannya yang kalian alami ketika COVID-19 itu melanda? Coba dari kelompok ini satu orang. Coba kesannya coba. Yang dirasakan, yang saya rasakan itu seperti ini, ceritain aja. Coba.
Bandung. Kenapa dibatalkan? Karena menghindari kerumunan. Yang di KM tadi ya, bagus kesannya. Coba yang ini kelompok ini, apa kesannya akan kita komen dulu? Apa semuanya? Dewi pelajaran. Iya, Dewi yang mana? Tundanya, ayo kamu pancing saja. Coba kata gimana Pak? Gimana coba? Tertundanya banyak ujian berat, sampai dalam sekolah ujian nasional. Jadi anak-anak tunggal kan ujian nasional nggak ada lagi, kan? Bisa dibutuhkan oleh sekolah. Yang bagus kesannya. Coba Bapak ini gimana kesannya? Coba Bapak sebelah mana? Oke, Bapak ini dulunya gimana kesannya? Pas Bapak Bisa membawa nama SMP kemarin pas Mabopoli. tidak bisa mengadakan perlombaan juga merupakan salah satu cara dari kerumunan. Nah, bagian dari 5M itu dari Oke, mantap sekali hasil diskusinya. Oke, sekarang kita ke kesimpulan. Menurut kalian dari hasil pembelajaran kita hari ini, bagaimana? Tanya satu-satu ya, evaluasinya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Oke, bagus. Coba kelompok ini. Kelompok yang siap dari tadi. Gimana evaluasi pembelajaran kita hari ini? Ada yang katakan? Kelompok